Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita masuk ke dalam renungan Gema kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama kembali merenungkan setiap firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami dan membuat kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Gema hari ini adalah dipulihkan demi namanya, yang terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-36. Dan kita akan sama-sama membacakannya di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa, kemana kamu pergi. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Pada tanggal 14 Mei 1948, dunia menyaksikan sebuah bangsa yang telah tercerai-berai hampir 2000 tahun, tanpa tanah, tanpa pemerintahan, tanpa kedaulatan, kembali berdiri sebagai negara. Hari itu David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang telah lama mati bisa hidup kembali? Secara manusia, hal itu tampak mustahil. Namun Alkitab telah lama berbicara tentang tanah yang tandus dan menjadi subur. Kota-kota yang hancur dibangun kembali dan umat yang tercerai-berai dikumpulkan kembali. Bacaan Alkitab hari ini membawa kita pada kebenaran bahwa pemulihan sesuatu yang rusak adalah karya Allah. Kehancuran bukan akhir cerita atau kemustahilan. Ia sanggup mengubah reruntuhan dan apa yang tampak mati menjadi taman kehidupan. Inilah kesaksian bahwa Dialah Tuhan. Saat Israel hancur dan tanahnya menjadi ejekan, bangsa-bangsa mengira Allah telah gagal. Gunung-gunung Israel yang melambangkan tanah perjanjian dan sejarah relasi Allah dengan umatnya, menjadi saksi kehinaan. Akan tetapi, di tengah kehancuran itu, Allah menyatakan bahwa Ia belum selesai bekerja. Tanah itu akan bertunas kembali, berbuah dan ditaburi benih, sebab Tuhan memperhatikannya. Allah tidak meninggalkan apa yang telah Ia pilih dan kuduskan. Ia masih bekerja dan akan memulihkan sekalipun manusia telah merusaknya. Di balik pemulihan, Allah menegaskan, bukan karena kamu, tetapi karena namaku yang kudus. Pemulihan terjadi bukan karena manusia layak, melainkan karena Allah setia pada dirinya. Karya Allah tidak berpusat pada manusia, tetapi pada Allah yang tidak membiarkan namanya dipermalukan oleh kegagalan umatnya. Karena itu, pemulihan yang Allah kerjakan tidak berhenti hanya pada apa yang tampak, tetapi pada pembaharuan batin. Allah tidak hanya membangun kembali kota-kota yang runtuh, tetapi Ia memperbarui hati yang rusak. Masalah utama Israel adalah hati yang keras. Oleh karena itu, solusi Allah bukan hanya memperbaiki situasi, tetapi mencipta ulang manusia dari dalam. Inilah dasar konsep kelahiran baru, bahwa ketaatan sejati bukan lahir dari tekanan luar, tetapi dari transformasi oleh Roh Allah.
Akhirnya, pemulihan ini bertujuan supaya semua bangsa mengenal Tuhan. Hidup yang dipulihkan harus menjadi kesaksian tentang siapa Allah. Jadi, yang paling penting bukan tentang Israel yang dipulihkan, tetapi tentang Allah yang memulihkan kemuliaan namanya melalui umat yang diubahkan. Dengan hati dan roh yang baru, hidup orang percaya seharusnya menjadi panggung untuk menyatakan siapa Allah yang sebenarnya. Apakah hati Anda masih mengeras terhadap Allah? Apakah hidup Anda memancarkan kemuliaannya atau justru mengaburkannya? Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan, melalui firman-Mu ini, bisa terus meneguhkan kami, untuk kami menghidupi jati diri kami sebagai umat Tuhan yang telah dipulihkan. Dan kami bisa menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, tentang siapa Tuhan yang telah Engkau nyatakan kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami Tuhan, sehingga dalam seluruh kehidupan kami bisa terus menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, dan bahkan karya-Mu pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kiranya hari ini juga kami bisa terus menjalani seluruh kehidupan kami di dalam pertolongan Tuhan. Lah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.